Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini akan ngobrol soal tragedi Kanjuruhan. Seperti kita ketahui, pada tanggal 1 Oktober 2022 yang lalu terjadi tragedi seusai pertandingan sepak bola Liga 1 antara Arema FC versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang yang menimbulkan korban sebanyak 712 orang, terdiri dari 135 orang meninggal dunia, 94 orang luka berat, dan 484 orang luka ringan dan sedang. Dalam rangka mencari, menemukan, dan mengungkap fakta terkait dengan terjadinya peristiwa di Stadion Kanjuruhan, pemerintah telah membentuk tim gabungan independen pencari fakta peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang atau disingkat dengan TGIPF berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 19 tahun 2022. Sejauh ini terdapat 6 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Direktur Utama PT Liga Indonesia atau PT LIP Ahmad Hadian Lukita. Selanjutnya adalah Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno, Kabak Op Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto, dan Ki-3 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarman, dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi. Penyidik berencana melakukan ekshumasi 2 korban tragedi Kanjuruhan yang dimakamkan di Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022. Sebagaimana kita ketahui, ekshumasi merupakan penggalian kuburan korban untuk keperluan otopsi karena para korban sebelumnya tidak pernah menjalani otopsi. Pak Kholis, bisa dijelaskan, Pak Kholis tadi menginformasikan kepada kita bahwa Pak Kholis sekarang berada di sekitar lokasi pemakaman 2 korban yang akan diekshumasi. Pak, bisa dijelaskan Pak situasi terkini Pak, apakah dalam situasi yang kondusif untuk besok dilakukan ekshumasi Pak? Silakan Pak Kapolres. Terima kasih. Sebelumnya saya perlu jelaskan bahwa kami dari Polres Malang itu periode tanggal 17 Oktober sampai 20 Oktober 2022 itu juga saya sudah mendatangi lokasi makam di Wajak dan kami sudah mempersiapkan tenda, dan tanggal 20 itu juga saya ngecek bersama Muspika di Wajak untuk menunjukkan bahwa kami dari Polres Malang siap, karena memang karena waktu itu saya baru, jadi ada kesimpang siuran informasi yang saya terima apakah jadi atau tidak. Namun pada saat itu saya mengambil langkah, tetap kami persiapkan di lokasi makam apabila nanti sewaktu-waktu ekshumasi ataupun otopsi ini jadi dilaksanakan. Nah, seiring perkembangan waktu, dari TGIPF, dari Komnas HAM, dari pihak pendamping, pengacara, dan keluarga akhirnya memastikan bahwa menyetujui pengajuan ekshumasi dan otopsi untuk tanggal 5 November 2022. Saya tadi mengecek lokasi makam dan melihat sendiri kondisi kesiapan yang sedang dilakukan dalam rangka memperlancar atau menjamin kelancaran kegiatan ekshumasi besok. Tenda-tenda sudah didirikan, beberapa perlengkapan masih kami cek dan lengkapi agar besok kami pastikan tidak ada peralatan-peralatan yang mungkin terlupa, sehingga tim dokter besok dari Persatuan Dokter Forensik Indonesia PDFI dari Surabaya maupun dari tim Bidokes Polda Jawa Timur, penyidik di Treskrim kemudian
pihak korban sendiri, pihak pemohon, pendamping, pengawas eksternal, pengawas internal itu bersama-sama dengan kami dan Aremania yang besok berkenan hadir bisa bisa mengikuti kegiatan dan kegiatannya harapannya bisa berjalan lancar. Untuk kondisi tadi sore pada saat kami cek itu selesai hujan, kondisi di makam relatif normal, memang ada bekas-bekas hujan, namun kami sudah persiapkan agar tim bisa menjalankan tugasnya besok dengan lancar. Ya, Pak Kapolres, kan tentu ini ekshumasi ini akan menarik perhatian masyarakat ya, terutama Aremania, keluarga korban yang lain, kepingin nonton ini Pak. Bagaimana pengaturannya Pak, supaya antusiasme masyarakat yang mungkin datang ke lokasi itu melebihi ekspektasi dari petugas keamanan Pak? Ya, memang kemarin sempat ada simpang siur berita, mohon maaf saya luruskan bahwa memang masyarakat dipersilahkan untuk menyaksikan dan nanti kami mohon seluruh pihak justru dengan adanya perhatian publik ini kami berkesempatan menyampaikan agar mari sama-sama kita baik dari unsur pengamanan, perangkat lingkungan, dari kecamatan, dari warga wajak, dari Aremania, dari tim pendamping, bersama-sama kita mendukung kelancaran kegiatan besok agar bisa berjalan sesuai harapan, seperti itu. Jadi tidak ada pembatasan orang yang mau melihat ekshumasi ya Pak Kapolres? Secara prinsip tidak ada, justru ini sebagai upaya transparansi dan keterbukaan. Justru nanti kami juga berharap dari masyarakat juga ikut membantu dan melancarkan kegiatan ini, gitu. Pak Kapolres, tentu ini cuaca tidak menentu ya Pak ya, bisa saja besok turun hujan, lalu kemudian mungkin ada angin juga. Apakah ini juga sudah diperkirakan Pak oleh petugas kepolisian terkait dengan situasi cuaca besok Pak? Karena saat ini akhir-akhir ini anomali cuaca kan tidak bisa kita perkirakan, tiba-tiba turun hujan. Silakan Pak Kapolres. Sudah kami cek, sudah kami antisipasi untuk kondisi-kondisi terop atau tenda yang terpasang tadi kami pastikan kokoh dan tidak terdampak misalkan cuaca hujan. Sekaligus tadi kami siapkan beberapa alternatif tempat apabila memang hujan besok turun atau cukup lebat, ada puskesmas, ada rumah sakit Wajah Husada yang terdekat dari lokasi. Ya. Namun kesiapan di lokasi kami pastikan insya Allah tidak terdampak oleh hujan. Kami sudah siapkan tenda yang cukup kokoh, insya Allah bisa menjadi tempat untuk dilaksanakannya ekshumasi di lokasi pemakaman besok. Ya, baik, Pak Kapolres, Pak, tentu Bapak punya tugas untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat di Malang dan sekitarnya kepada institusi Polri, terutama Polres Malang. Pak, bisa cerita Pak, apa yang telah dilakukan Pak dan akan dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri di wilayah Polres Malang Pak? Silakan Pak Kapolres. Ya, terima kasih. Tentunya saya banyak mengunjungi, banyak bersilaturahmi, banyak bertemu dengan Aremania, dengan tokoh-tokoh di Malang, dengan keluarga korban, dengan stakeholder, dan yang pasti saya sampaikan bahwa saya mewakili Polres Malang mengucapkan permintaan maaf terhadap adanya kekilafan, kekeliruan yang masih terjadi selama ini dalam kami memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman kepada warga Malang khususnya Aremania. Di satu sisi sebagai bentuk kepedulian, kami juga melakukan banyak hal, termasuk tim trauma healing saat ini juga masih terus bergerak untuk
melihat perkembangan korban-korban yang mengalami luka berat maupun luka sedang termasuk luka ringan. Ada banyak masukan yang saya terima dan itu saya tindak lanjuti untuk bagaimana kita bisa memulihkan kondisi korban dengan secepat-cepatnya. Di satu sisi saya juga terus membangun komunikasi kepada seluruh pihak di Malang untuk bisa memulihkan situasi Kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Malang. Satu sisi saya juga harus jujur bahwa yang bisa membantu kami dari Polres Malang untuk bisa memulihkan situasi secepat-cepatnya adalah media, kemudian Aremania, kemudian masyarakat, dan seluruh komponen yang ada di Kabupaten Malang. Kami mohon dukungan, mohon doa restu, semoga kondisi di Malang lekas pulih. Satu sisi kami juga menampung aspirasi rekan-rekan, termasuk dari tim penasihat hukum yang jadi perwakilan dari para korban. Beberapa hal kemarin kami mendampingi Bukajari pada saat menerima aksi damai teman-teman Aremania, masukan-masukan dari perwakilan Aremania dan tim penasihat hukum yang sudah disampaikan sudah kami catat dan kami terus berkomunikasi dengan tim penyidik Polda untuk supaya tersampaikan apa yang jadi aspirasinya dan penyidik Polda juga menitipkan pesan kepada kami untuk disampaikan kepada dulur-dulur Aremania bahwa hingga saat ini tim penyidik Polda masih terus bekerja untuk penuntasan penanganan peristiwa tragedi Kanjuruhan. Demikian. Pak Kapolres, tadi Mas Imam sempat menyinggung ada beberapa oknum yang mendatangi keluarga korban untuk meminta agar tidak dilakukan ekshumasi. Apa Pak Kapolres mendengar informasi ini, Pak? Saya mendengar dan sudah mengecek. Kemudian pada waktu yang hampir bersamaan juga tim TGIPF, kalau tidak salah Bapak Armet Wijaya dan Pak Khairul Anam dari Komnas HAM juga memverifikasi informasi itu. Jadi saya berkomunikasi dengan tim TGIPF dan Komnas HAM serta dari Polda, penyidik dari Polda Jawa Timur. Pada saat saya ingin meng-cross-check, beliau-beliau menyampaikan untuk lebih netral biar beliau-beliau dulu yang mengecek ke keluarga Pak Deviato waktu itu agar nanti ada informasi yang seimbang mengenai duduk permasalahan. Dan beberapa masukan, beberapa statement juga sudah disampaikan oleh tim TGIPF dan Komnas HAM. Dan kami berkomunikasi. Pada prinsipnya Polres Malang di dalam kegiatan ekshumasi ini menyiapkan sarana dan fasilitas, berikut juga pelayanan pengamanan, sedangkan nanti yang berkepentingan atau beraktivitas secara teknis adalah tim penyidik dari Polda Jawa Timur dan tim dokter forensik dari Polda dari Surabaya. Seperti itu. Kami terus menampung aspirasi dari masyarakat, warga Malang yang berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan penyidikan perkara ini. Kami sampaikan bahwa tim penyidik dari Polda Jawa Timur juga masih terus bergerak, masih terus bekerja. Kemudian berkas juga kami dapat informasi dari Bu Kajari Kabupaten Malang bahwa berkas dikembalikan dilengkapi dengan beberapa petunjuk yang masih harus dilengkapi oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Apabila nanti dari tim kuasa hukum atau tim advokasi korban ingin meminta perkembangan tentang proses penyidikan, bisa ke kami di Polres Malang untuk nanti kami bisa tindak lanjuti komunikasi dengan penyidik yang ada di Polda Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih, kita sudah di penghujung acara. Saya menyampaikan terima kasih kepada Mas Imam, kemudian Pak Kapolres dan Fanani. Kita berharap Bapak-bapak semua, tragedi Kanjuruhan ini adalah tragedi yang terakhir. Dan keluarga korban mendapatkan keadilan semaksimal mungkin
dan Kepolisian Republik Indonesia kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat. Demikian, saya Feby Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya sehat-sehat semuanya. Thank you. Terima kasih.